Om Swastiastu. Hai guys, jadi kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anagung Gedagung Darmayuda dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagung Cinta Laksmianti dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 2. Om Swastiastu, perkenalkan saya dari kelompok 6. Saya Arisa Dwi Ananda, absen 3 dari kelas 11 IPS 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Domaden Dika Dwi Putra, nomor absen 4, kelas 11 IPS 4, kelompok 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dilu Wisirano, nomor absen 5. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gaby Aprilia Bawohe, nomor absen 6, kelas 11 IPS 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gedar Dharma, absen 7. Jadi, kali ini kelompok kami akan membahas tentang apa itu teknik, jenis, dan bahan pengemasan. Nah, yang pertama ada apa itu pengemasan? Pengemasan ialah suatu proses pembungkusan, pewadahan, dan pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi. Nah, selain itu juga ada 8 hal yang harus diperhatikan dalam sebuah label kemasan. Yang pertama ada nama produk, yang kedua ada nama dan alamat produksi, yang ketiga ada legalitas, yang keempat ada tanggal dan kode produksi, yang kelima ada masa berlaku, yang keenam ada berat bersih, yang ketujuh ada komposisi produk, yang ke-8 ada informasi nilai gizi. Fungsi kemasan. Kemasan membantu dalam melindungi isi produk. Dalam pengemasan, produk tak hanya terhindar dari kerusakan seperti terjatuh, tetapi juga terhindar dari cuaca seperti hujan, matahari, kontaminasi kotoran, dan debu. Fungsi kemasan produk selanjutnya adalah untuk menjaga keamanan isi kemasan selama penyimpanan. Yang pertama, perlindungan. Kemasan membantu dalam melindungi isi produk. Dengan pengemasan, produk tak hanya terhindar dari kerusakan seperti terjatuh, tetapi juga terhindar dari cuaca seperti hujan, matahari, kontaminasi kotoran, dan debu. Yang kedua, ada penanganan. Hal-hal yang termasuk fungsi ini adalah kemudahan dalam membuka dan menutup dalam tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi, mempunyai fungsi yang baik, efisien, dan ekonomis, aman untuk lingkungan, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, serta mudah dibentuk atau dicetak. Yang ketiga, pemasaran. Kemasan pada sebuah produk makanan menjadi salah satu daya tarik utama bagi pelanggan saat akan membelinya. Biasanya pada bagian ini terdapat stiker label kemasan yang mencakup informasi mengenai nama brand, pabrik, atau perusahaan yang memproduksinya, komposisi, hingga kandungan gizi yang ada pada produk makanan tersebut. Logam adalah bahan pengemas yang paling serbaguna. Logam menawarkan kombinasi dari keamanan fisik, dapat dibentuk sebagai unsur dekoratif, dapat didaur ulang, dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Dua jenis logam yang paling sering digunakan yaitu aluminium dan juga baja. Kemasan pangan berbahan dasar logam memiliki pengertian. Kemasan yang menggunakan logam untuk bahan pelindung pangan. Bahan kemasan logam yang dimaksud adalah bahan logam yang menggunakan bahan tembaga, perak, emas, atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Kemasan emas relatif mahal, maka digunakan bahan dari timah, seng, kuningan, dan juga besi tahan karat atau stainless steel. Kemasan berbahan logam adalah kemasan yang paling aman karena kemasan ini dapat melindungi dari sinar matahari, uap, air, dan juga oksigen. Namun, masalah utama pada kemasan ini adalah mahal dan pembeliannya dalam jumlah yang besar. Selain itu, untuk aplikasinya juga harus menggunakan alat
penutup kaleng yang khusus yang harganya cukup mahal. Jenis-jenis kemasan logam terdiri dari aluminium, kemasan aluminium foil, plat, timah, kemasan kaleng bebas timah atau baja, kemasan aerosol, dan juga kemasan drum. Keuntungan penggunaan logam dalam kemasan produk adalah memiliki kekuatan dan juga daya tahan yang tinggi, tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim, dan memiliki desain yang menarik. Kemasan berbahan logam adalah kemasan yang menggunakan logam untuk dijadikan bahan pelindung angan. Kotak kemasan logam sangat indah dan indah dengan kilau logamnya sendiri. Ditambah dengan desain pencetakan desain grafis berwarna-warni yang menambah keindahan produk yang membuat tingkat pengemasan tinggi. Dan ketika konsumen memberi hadiah, mereka biasanya memilih produk yang dibungkus dengan kaleng yang berbahan dasar logam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemasan gelas. Kemasan gelas merupakan bahan kemas tertua dan telah populer sejak 3000 sebelum Masehi. Kemasan gelas sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno, tetapi gelas yang dihasilkan ternyata sangat kental sehingga sangat sulit dibentuk dengan cara tiup, sehingga hanya dapat digunakan untuk membuat manik-manik dan gelang untuk perhiasan. Jenis-jenis kemasan gelas berwarna bening digunakan untuk produk yang dapat bertahan bila terkena sinar matahari maupun sinar lampu, sehingga produk di dalamnya tidak rusak. Sedangkan kemasan berwarna coklat digunakan untuk mengemas produk yang tidak tahan terkena sinar. Manfaat kemasan gelas: pertama, fleksibel, tidak mudah pecah; kedua, praktis dibawa; ketiga, relatif murah; keempat, menambah nilai jual produk; dan yang kelima, sebagai identitas produk. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kemasan plastik atau plastic packaging. Kemasan jenis ini adalah salah satu kemasan yang biasanya digunakan untuk membungkus produk sebelum konsumen atau sebelum dipasarkan. Kemasan ini tersebut cukup populer karena mudah untuk dicari, murah, dan harganya murah, memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, dan juga kualitas beragam. Kemasan plastik digunakan dalam rantai pasokan makanan karena membantu mengamankan distribusi makanan jarak jauh serta meminimalkan limbah makanan karena menjaga makanan segar lebih lama. Untuk poin kedua, kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan. Contohnya yaitu sifatnya yang kuat, ringan, inert, dan tidak berat, dan bersifat termoplastis serta dapat diberi warna. Dan poin ketiga, berikut ini adalah beberapa alat yang sifatnya plastik, sifat dari benda plastik: tidak tembus air, mudah dibentuk, dicetak, tidak mudah pecah, lentur, dan juga tidak tembus pandang. Yang keempat ada kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan yang fleksibel. Yang pertama ditemukan sebelum kemasan plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah dan mudah diperoleh dan penggunaannya yang cukup luas. Kemasan kertas dapat dibedakan menjadi 7 jenis kemasan utama. Yang pertama ada kemasan karton bergelombang, yang kedua ada kemasan karton lipat, yang ketiga ada kemasan laminasi, yang keempat ada kemasan glasin, yang kelima ada kemasan perkamen, yang keenam ada kemasan roti, dan yang terakhir ada kemasan craft. Manfaat kemasan kertas adalah untuk menarik perhatian pelanggan. Tampilan kemasan yang menarik akan membuat makanan Anda diburu di pasaran. Konsumen akan merasa penasaran dengan rasa makanan yang Anda jual jika kemasan makanan yang Anda gunakan unik, menarik, dan enak untuk dilihat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemasan fleksibel. Mulai dari pengertiannya, yang pertama, kemasan fleksibel adalah suatu bentuk kemasan yang bersifat fleksibel yang dibentuk dari aluminium foil, film plastik, selopan.
dan kertas dibuat satu lapis atau lebih dengan atau tanpa bahan termoplastik maupun bahan perekat lainnya. Sebagai pengikat ataupun pelapis konstruksi kemasan dapat berbentuk lembaran, kantong, saset maupun bentuk lainnya. Yang kedua ada jenis kemasan fleksibel. Jenis kemasan fleksibel itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel memiliki bahan lentur atau elastis. Kemasan fleksibel merupakan pelindung yang tidak mudah retak atau patah, misalnya plastik, foil, dan juga kertas. 2. Kemasan kaku. Kemasan ini memiliki sifat keras, tidak tahan lentur, dan mudah patah jika dibengkokkan. Ketiga ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Sesuai dengan namanya, kemasan ini memiliki sifat di antara jenis kaku dan fleksibel. Misalnya botol plastik seperti kecap. Selain itu juga wadah bahan memiliki bentuk pasta. Yang terakhir ada manfaat kemasan fleksibel. Yang pertama, memudahkan pembawaan produk yang tidak menggunakan kemasan, biasanya akan sulit untuk dibawa kemana saja. Yang kedua, memberikan informasi deskripsi produk. Yang ketiga, mencegah penyakit timbul bagi kemasan makanan. Ini memang sangat berarti.